Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Apakah sehat semua? Siapa Alhamdulillah. saja yang tidak masuk sekarang? Jangan mencontoh yang tidak masuk ya. Minggu depan yang tidak masuk harap dikasih tahu, suruh masuk semua. Dan juga jangan lupa menggunakan masker, yaitu menerapkan protokol kesehatan karena sekarang ini musim pandemi virus. Hari ini pelajaran yaitu tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Sebelumnya, apakah sudah tahu apa itu jujur, apa itu istiqomah, dan apa itu amanah? Mungkin ada yang tahu? Tidak ada. Yaitu pertama saya akan menjelaskan jujur terlebih dahulu ya. Pengertian jujur, apa itu jujur. Kemudian saya akan melanjutkan yaitu apa itu amanah dan apa itu istiqomah. Harap perhatikan ya anak-anak. Yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kemudian yaitu apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Saya kasih contoh. Seumpama saya nanya ke kalian. Apakah kalian sudah makan? Terus kalian menjawab tidak makan. Padahal kalian sudah makan. Maka itu bukan jujur namanya. Akan tetapi ketika saya nanya makan, kalian menjawab iya, sedangkan kalian tadi sudah makan, berarti itu sikap jujur. Jujur itu yaitu kesesuaian perkataan dengan perbuatan. Itu yang dimaksud dengan jujur. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Kebalikannya jujur yaitu dusta atau bohong. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Dusta merupakan lawan dari kata jujur. Bisa disebut juga antonim, lawan kata. Seperti contohnya ada langit, ada bumi, itulah antonim. Sebagaimana yaitu firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, saya langsung bacakan artinya ya, yaitu artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Mungkin dari sini sudah jelas ya, saya menjelaskan apa itu jujur. Mungkin sudah jelas ya. Nanti di akhir kata mungkin bisa ditanyakan apa itu jujur. Kemudian saya akan melanjutkan. Sudah paham apa belum? Kalau sudah, saya akan lanjutkan. Kalau belum, nanti bisa ditanyakan. Sudah. Saya akan melanjutkan yang kedua yaitu amanah. Mungkin sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu amanah. Tidak ada. Tidak tahu.
Kalau tidak tahu, saya akan menjelaskan tentang amanah. Amanah artinya percaya atau dapat dipercaya, itu amanah. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lain sebagainya. Amanah dari Allah yaitu seperti sholat. Jika orang melakukan sholat, maka dia melaksanakan amanah dari Allah. Akan tetapi jika orang tersebut tidak melaksanakan sholat, maka orang tersebut yaitu tidak melaksanakan amanah dari Allah. Mungkin di sini siapa yang jarang sholat, mungkin dia tidak melaksanakan amanah dari Allah. Sebaiknya jangan ya. Kita harus melaksanakan amanah dari Allah terutama, dan juga harus melaksanakan amanah dari manusia itu sendiri. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Ini sangat berkaitan antara amanah dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Ini tanggung jawab dan amanah ini sangat erat sekali. Siapa tahu kelak di antara kalian ada yang mendapat amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Jika kalian berlatih mulai dari sekarang, pada saat menjadi pemimpin nanti tentu tidak sulit untuk menjaga amanah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya yaitu setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Semuanya nanti ada tanggung jawabnya. Apa yang dilakukan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Itulah hadis dari Rasulullah tentang amanah. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada orang yang berhak. Sebagaimana yaitu firman Allah, Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanatih ila ahliha. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya yaitu yang kedua, yang pertama amanah kepada Allah. Yang pertama yaitu amanah kepada Allah. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Yang mana amanah terhadap sendiri ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun, yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Perilaku amanah ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan seperti contohnya sebagai berikut: menjaga titipan,
seperti keadaan semula yang sudah tadi saya jelaskan. Mungkin dari ini sudah paham semuanya apa itu amanah. Kalau tidak paham, nanti saya akan menjelaskan. Mungkin kalau sudah jelas, kalau sudah paham, saya akan melanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Paham apa belum? Sudah. Selanjutnya yaitu istiqomah. Mungkin dari kalian sudah tahu apa itu istiqomah. Belum tahu. Istiqomah mungkin sudah tidak jarang ya orang yang mengenal kata-kata istiqomah. Mungkin sudah banyak dari kalian yang tahu apa itu istiqomah. Istiqomah ini berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan. Maksudnya di sini teguh pendirian, tidak mengikuti apa kata orang. Teguh pendirian sendiri, ini ya yang namanya istiqomah. Membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Meskipun kita banyak godaan, tapi kita harus tetap istiqomah dengan keistiqomahan kita. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus memberi contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus memberikan contoh yang baik, jangan memberikan contoh yang buruk kepada sesama. Lebih-lebih kepada teman kita sendiri, harus memberikan contoh yang baik. Contohnya kita mengajak sholat, atau mengajak puasa, mengajak tepat waktu datang ke sekolah. Itulah mengajari contoh yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, maka mereka tidak pula bersedih hati. Quran surah Al-Ahqaf. Perilaku istiqomah dapat diwujudkan melalui kegiatan. Yang pertama yaitu selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua yaitu melaksanakan sholat tepat waktu. Itulah istiqomah. Kita harus menjalankan waktu sholat, harus tepat waktu, harus awal masuk sholat, jangan ditunda-tunda, jangan lalai. Yang ketiga yaitu belajar terus-menerus hingga paham. Mempelajari apa yang sudah didapat di sekolah, nanti dipelajari lagi. Itu namanya istiqomah. Yang keempat yaitu selalu menaati peraturan, baik yang ada di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Aturan yang di sekolah yaitu seperti larangan dari guru. Tidak boleh istirahat sebelum waktunya. Kalau yang di rumah yaitu harus mentaati orang tua, tidak boleh keluar tanpa izin ke orang tua. Itulah yang di rumah. Yang kelima yaitu selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Kalian tidak boleh merasakan terpaksa di dalam sekolahnya. Harus merasakan nikmatnya bersekolah, jangan merasakan harus terpaksa. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang hikmah perilaku jujur, amanah, dan istiqomah.
Salah satu hikmahnya jujur yaitu yang pertama mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, kalau kalian jujur, maka kalian akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua yaitu mendapatkan banyak teman. Nanti kalau kalian jujur, teman kalian akan senang dan banyak teman kalian. Yang ketiga yaitu mendapatkan ketentraman hidup. Karena hidup mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Itulah salah satu hikmahnya jujur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hikmahnya amanah. Yang pertama yaitu dipercaya orang lain. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga yaitu hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Itulah hikmahnya amanah. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang hikmahnya istiqomah. Yang pertama yaitu orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Itulah orang kalau melaksanakan istiqomah, dijauhkan dari rasa sedih dan takut. Yang kedua yaitu orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Yang ketiga yaitu orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat dilindungi oleh Allah. Maka orang tersebut dilindungi oleh Allah kalau selalu istiqomah. Mungkin dari sekian apa yang saya jelaskan mungkin paham, bisa dipahami. Kalau tidak paham bisa ditanyakan. Paham. Kalau sudah paham, saya akan lanjutkan minggu depan ya. Minggu depan yaitu tentang pelajaran takut kepada Allah. Sifat takwa ya. Pelajaran tentang takwa, ketakwaan kita kepada Allah minggu depan. Mungkin dari tadi saya sudah jelas menjelaskan tentang amanah, jujur, istiqomah, mungkin sudah jelas. Saya akan tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hamdalah, ayo baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.